Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terdapat sebuah ayat yang berbunyi kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana proses terjadinya tumbuh-tumbuhan agar dinikmati oleh seluruh makhluk yang ada di dunia. Terus menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang sudah wafat, yang sudah mati. Tujuannya diantaranya yang pertama la'allakum tadhakkarun, dan yang kedua kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun, agar umat manusia senantiasa beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang yang ingkar. Dan pada hari ini menjelaskan terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh pada kaumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengutus Nabi Nuh pada kaumnya. Nah, Nabi Nuh ini dalam tafsirnya disebutkan wasmu Nuhah Abdul Ghaffar. Namanya Nuh ini adalah Abdul Ghaffar. Kenapa diberikan nama Nuh? Nanti dijelaskan di akhir. Wasmu Nuhah, nama Nuh itu adalah Abdul Ghaffari, yaitu Abdul Ghaffar. Siapa Abdul Ghaffar? Wa huwa ibnu Lumkan. Abdul Ghaffar ini merupakan anak dari Lumkan. Lumkan ini merupakan anak bin Matusalih, anak dari Matusalih. Bin Matusalih ini merupakan anak dari Nuh, anak dari nama Nuh. Kenapa diberikan nama Nuh? Wasummiya Nuhan. Kenapa Nabi Nuh itu diberikan nama Nuh? Yang pertama yaitu imma li da'watihi ala qaumihi bil halaki. Yang pertama ada yang mengatakan karena Nabi Nuh itu mendoakan kaumnya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan atau dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, auli murajaatihi rabbahu fi sya'ni waladihi Kan'an, yaitu setelah kembalinya kepada Rabbnya setelah kejadian anaknya. Jadi karena kejadian anaknya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh ini membuat Nabi Nuh merasa sedih yang sangat luar biasa sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus versi yang ketiga, auli annahu marra bikalbin majdumin. Nabi Nuh itu pernah berjalan berbarengan dengan anjing yang jelek, yang rusak. Terus faqala lahu ikhsa ya qabih, menjauhlah kamu wahai hewan yang jelek. Jadi Nabi Nuh itu mengusir anjing yang jelek karena kejelekannya. Karena ada kata-kata ya qabihi, anjing yang jelek, fa'awahallahu ilaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh atau menegur Nabi Nuh. Apa kata Allah? A'abtani am a'abtal kalbah. Apakah kamu menghina saya atau menghina anjing itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fakathuranuhu ala nafsihi lidzalika. Nah, karena kejadian ini Nabi Nuh sedih sehingga menangis sejadi-jadinya. Terus menangis karena kejadian tersebut. Maka kejadian inilah yang membuat Abdul Ghaffar ini diberikan nama Nuh.
Karena kejadian inilah membuat Nabi Nuh itu menangis sejadi-jadinya. Tangisannya sampai Nuh, sampai terdengar. Apa kata Nabi Nuh? Faqala ya qaumi budullah. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullah, hai kaumku, ubudullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ubuduhu wahdah, yaitu menyembah kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut engkau sembah, kalian sembah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay min mustahiqin lil ibadati ghairuhu, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan. Lafal ghairu Qur'al Kisai bil jarri. Jadi Imam Kisai membaca ghairi, tidak membaca ghairu. Kenapa? Ala annahu na'tan li ilahin bi'tibari lafdihi, yaitu karena lafal ghairu atau ghairi menjadi na'at dari lafal ilahun. Wal bakuna bir raf'i, dan yang lainnya membaca rafa ghairu. Kenapa dibaca ghairu? Sifatan lahu bi'tibari mahallihi, yaitu karena menjadi sifat. Bi'tibari mahallihi, menjelaskan kedudukannya. Alladzi huwa raf'u alal ibtida'i. Rafa menjadi ibtida' au al-fa'iliyati, atau menjadi fa'il. Wa quri'a bin nasbi alal istisna, dan ada yang membaca nasab menjadi istisna, bimakna malakum min ilahin illa iyahu. Jadi tidaklah untuk kalian, tidaklah bagi kalian menyembah Tuhan illa iyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga barokah dan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok ketemu lagi. Thank you.